Shalom para orang tua kami yang terkasih, selamat pagi. Doa dan harapan kami semoga para orang tua kami semua sehat selalu, kuat dan tetap bersukacita di dalam Tuhan. Bertemu lagi dalam ibadah lansia Gereja Paut Citra Grand Cibubur dalam ibadah akhir tahun sebagai penutup. Ibadah penutup 25 November 2020 hari ini kita laksanakan dan kita akan bertemu kembali dalam ibadah 2021. Bapak Ibu, saudara kami dan para orang tua kami terkasih, kita akan memulai ibadah lansia pada pagi hari ini yang dilayani oleh Ibu Pendeta Adriana Kartini Laiputa STH dan para tim lansia yang melayani ada Pak Todo, Ibu Elvi, Mbak Agnes, Penetua Willy, Ibu Saragi dan saya sendiri Penetua Setio. Mari kita ambil waktu sejenak sebelum kita memulai ibadah kita bersama. Saat teduh selesai, mari Bapak Ibu kita akan bersukacita di dalam Tuhan dengan lagu pembukaan Sungai Sukacitamu. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan pada hari yang indah ini dalam ibadah lansia kami. Saat ini kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, memberkati kami, memberkati para orang tua kami yang mengikuti dari rumah dan dimanapun mereka berada. Kami percaya Tuhan, Engkau turut bekerja dalam segala hal, terlebih di dalam ibadah kami saat ini. Tuhan yang memberkati kami semua, terlebih hamba-Mu nanti yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu agar menjadi berkat bagi setiap kami.
Berkati ibadah ini Bapa, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, dan kami alaskan ibadah kami hanya dalam satu nama, nama yang indah, nama yang membuat kami selalu bersuka cita, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Para orang tua kami yang terkasih, kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari majelis dan Ibu Gembala. Namun sebelumnya kita angkat pujian Hanya Dekat Allah Saja. Shalom para orang tua kami yang terkasih. Pada kesaksian kali ini kami para majelis dan hamba Tuhan Ibu Pendeta Yosefin akan menaikkan satu pujian dalam ibadah terakhir, ibadah lansia pada 25 November tahun ini. Pujian kami kiranya menjadi berkat bagi kita semua, terlebih untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Judul pujian kami adalah Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Selamat mendengarkan. Bapak nanti disetting ya. Oke, semua ya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Haleluya, amin. 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 Haleluya, amin.
Saudara Adriana Kartini, Baikuta STH. Namun sebelumnya, Bapak Ibu, kita persiapkan satu pujian, Firman-Mu, pelita bagi kakiku. Shalom Opa Oma yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya Opa Oma? Berharap Opa Oma sehat selalu dan selalu ada dalam perlindungan Tuhan. Opa Oma, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita satukan hati dan kita meminta bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan dan kami berterima kasih karena Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami, terkhususnya untuk Opa Oma semua. Kami bersyukur karena sampai dengan saat ini Tuhan masih menganugerahkan kesehatan, kekuatan, sukacita bagi Opa Oma, sehingga walaupun mereka harus beribadah di rumah, mereka tetap mengikutinya dengan penuh kesetiaan. Bapa yang baik, pagi hari ini juga kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau memberkati kami semua, baharui hati dan pikiran kami supaya firman-Mu yang akan kami renungkan dapat menjadi terang di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terpujilah Engkau Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Opa Oma yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan kita pada ibadah persekutuan lansia pada pagi hari ini tertulis di dalam kitab Yesaya pasal 34 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-17. Demikianlah firman Tuhan. Hukuman atas bangsa-bangsa termasuk Edom. Marilah mendekat, hai bangsa-bangsa, dengarlah dan perhatikanlah, hai suku-suku bangsa. Baiklah bumi serta segala isinya mendengar, dunia dan segala yang terpancar daripadanya. Sebab Tuhan murka atas segala bangsa dan hatinya panas atas segenap tentara mereka. Ia telah mengkhususkan mereka untuk ditumpas dan menyerahkan mereka untuk dibantai. Orang-orangnya yang mati terbunuh akan dilemparkan, dan dari bangkai-bangkai mereka akan naik bau busuk, gunung-gunung akan kebanjiran darah mereka. Segenap tentara langit akan hancur, dan langit akan digulung seperti gulungan kitab. Segala tentara mereka akan gugur seperti daun yang gugur dari pohon anggur, dan seperti gugurnya daun pohon ara. Sebab pedangku yang di langit sudah mengamuk. Lihat, ia turun menghakimi Edom, bangsa yang kukhususkan untuk ditumpas. Tuhan mempunyai sebilah pedang yang berlumuran darah dan yang penuh lemak, yaitu darah anak-anak domba dan kambing-kambing jantan, dan lemak buah pinggang domba-domba jantan. Sebab Tuhan mengadakan penyembelihan korban di Bosra,
dan pembantaian besar di tanah Edom. Banteng-banteng akan rebah mati bersama-sama domba dan kambing itu, dan lembu-lembu jantan yang muda bersama-sama lembu-lembu jantan yang gagah. Seluruh negerinya diresapi oleh darah, dan tanah mereka penuh dengan lemak. Sebab Tuhan mendatangkan hari pembalasan dan tahun pengajaran karena perkara Sion. Sungai-sungai Edom akan berubah menjadi ter, dan tanahnya menjadi belerang, negerinya akan menjadi ter yang menyala-nyala. Siang dan malam negeri itu tidak akan padam-padam, asapnya naik untuk selama-lamanya. Negeri itu akan menjadi reruntuhan turun-temurun, tidak ada orang yang melintasinya untuk seterusnya. Burung undan dan landak akan mendudukinya, burung hantu dan burung gagak akan tinggal di dalamnya. Tuhan menjadikannya campur baur dan kosong, tepat menurut rencananya. Jin-jin akan diam di dalamnya, dan para pemukanya akan tidak ada lagi. Tidak ada lagi di sana yang dimaklumkan sebagai raja, dan semua pemimpinnya sudah lenyap. Duri-duri akan tumbuh di puri-purinya, rumput dan putri malu di tempat-tempatnya yang berkubu, sehingga menjadi tempat kediaman serigala dan lapangan bagi burung unta. Di sana berpapasan binatang gurun dengan anjing hutan, dan jin bertemu dengan temannya, hantu malam saja ada di sana, dan mendapat tempat perhentian. Di sana ular pohon bersarang dan bertelur, mengeram sampai telurnya menetas. Burung-burung dendang saja berkumpul di sana, masing-masing dengan pasangannya. Carilah di dalam kitab Tuhan dan bacalah. Satupun dari semua makhluk itu tidak ada yang ketinggalan, dan yang satu tidak kehilangan yang lain. Sebab begitulah perintah yang keluar dari mulut Tuhan, dan Roh Tuhan sendiri telah mengumpulkan mereka. Ia sendiri telah membuang undi dan membagi-bagi negeri itu di antara mereka dengan tali pengukur. Mereka akan mendudukinya sampai selama-lamanya dan akan tinggal di situ turun-temurun. Demikianlah firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membacanya dan merenungkannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Shalom Opa Oma, kita sudah membacakan firman Tuhan kita dari Yesaya 34 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-17, dan kita akan merenungkannya Opa Oma dengan tema mendengar atau melawan Tuhan. Opa Oma, hari ini kita sudah berada dalam persekutuan lansia kita yang terakhir di tahun 2020. Tentunya firman Tuhan dengan tema ini datang kepada kita untuk membawa kita kembali mengoreksi hidup kita. Apakah sepanjang perjalanan kita, terkhususnya di tahun 2020 ini, kita lebih sering mendengar atau melawan Tuhan? Opa Oma yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan di dalam kitab Yesaya yang kita baca pada pagi hari ini merupakan nubuatan atas penghukuman yang akan Allah berikan kepada bangsa-bangsa dan juga termasuk di dalamnya bangsa Edom. Kitab Yesaya dibagi dalam 3 bagian besar Opa Oma, dan termasuk dalam kitab nabi-nabi besar, dan 3 bagian besar itu para pakar teolog atau para pakar studi biblika membaginya. Yang pertama itu disebut Proto Yesaya, itu dari pasal yang pertama sampai pasalnya yang ke-39. Di dalam pasal-pasal ini Opa Oma itu berisikan firman Tuhan ketika bangsa Yehuda, yaitu kerajaan Israel Selatan yang sedang diancam oleh bangsa Asyur, negara tetangga mereka. Dan ketika mereka sedang berada dalam situasi dan masa terhimpit ini, Yesaya melihatnya bahwa ketika bangsa ini mendapatkan situasi ini bukan karena mereka terlalu kecil atau mereka tidak kuat untuk melawan, namun sebaliknya karena bangsa Yehuda hidup lebih sering memberontak terhadap Allah dan hidup lebih sering jauh daripada Tuhan ketimbang mendengar apa yang menjadi firman nasihat Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kemudian yang bagian kedua itu biasa disebut dengan Deutero Yesaya,
dari pasal 40 Opa Oma sampai pasalnya yang ke-55. Di dalam pasal-pasal ini merupakan nubuat bagi bangsa Yehuda yang akan hidup di dalam pembuangan dan di dalam masa tahanan bangsa Babel. Mereka akan ada dalam satu keadaan yang begitu hancur dan tanpa pengharapan, karena bangsa yang dahulunya berjaya atas segala bangsa-bangsa, mereka harus merasakan hidup di dalam pembuangan dan hidup sebagai budak bangsa-bangsa lain. Namun ketika mereka berada dalam situasi ini, Opa Oma Yesaya datang dengan nubuat-nubuat bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kasih setianya dan melupakan bangsa ini. Allah akan memberikan pengharapan kepada mereka dan akan mengingat mereka dan melepaskan mereka dari masa tahanan atau dari jajahan bangsa Babel. Yang ketiga itu disebut dengan Trito Yesaya, yaitu dari pasal 56 sampai pasalnya yang terakhir 66. Ini ditujukan kepada bangsa Yehuda yang sudah kembali dari pembuangan, dan di dalamnya ada harapan-harapan baru, ada harapan yang diberikan kepada bangsa ini bahwa Allah akan meneguhkan janji-janjinya. Shalom Opa Oma yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita sudah membaca firman Tuhan kita dan kita akan merenungkan bacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini dengan tema mendengar atau melawan Tuhan. Opa Oma yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan kita dalam Yesaya 34 ayat 1 sampai ayat yang ke-17 ini merupakan nubuatan mengenai penghukuman atas bangsa-bangsa, dan juga di dalamnya ada bangsa Edom. Kitab Yesaya ini termasuk di dalam kitab nabi-nabi besar ya Opa Oma. Dia terdiri dari 66 pasal, dan para pakar teologi atau para pakar studi biblika membaginya menjadi 3 bagian besar. Yang pertama itu disebut Proto Yesaya, yang kedua itu Deutero Yesaya, dan yang ketiga itu adalah Trito Yesaya. Yang bagian pertama Proto Yesaya itu dibagi dari pasal yang pertama sampai pasalnya yang ke-39. Di dalamnya berisikan nubuat tentang bangsa Yehuda atau kerajaan selatan yang pada saat itu sedang berada di dalam ancaman oleh bangsa Asyur, yaitu bangsa tetangga mereka. Dan ketika bangsa ini sedang berada dalam suatu ancaman, Opa Oma, Yesaya melihat bahwa ancaman yang dihadapi atau sedang dirasakan oleh bangsa Yehuda itu bukan karena bangsa yang lain itu jauh lebih kuat daripada mereka, melainkan karena bangsa ini adalah bangsa yang hidup tidak takut akan Tuhan atau hidup tidak taat kepada Tuhan, dan hidup jauh daripada Tuhan, mendukakan hati Tuhan daripada menyukakan hati Tuhan. Dan Yesaya melihat bahwa ancaman itu bukan ditimbulkan oleh bangsa lain, melainkan karena perbuatan bangsa Israel tersendiri. Kemudian yang bagian kedua itu dibagi dalam pasal 40 sampai pasalnya yang ke-55. Nah, ini sudah merupakan nubuat bagi bangsa Yehuda yang sudah berada di dalam pembuangan atau berada dalam masa tahanan Babel pada waktu itu. Mereka ada di dalam satu keadaan yang begitu hancur Opa Oma dan tanpa harapan, karena mereka mendukakan hati Tuhan, lebih sering melawan Tuhan. Mereka ada dalam tahanan dan hidup sebagai budak dari bangsa-bangsa lain. Namun ketika mereka berada di dalam pembuangan, Allah tetap mengingat kasih setianya dan tidak pernah melupakan Tuhan. Nabi Yesaya datang dengan nubuatnya dan menyampaikan harapan bagi bangsa Israel bahwa mereka akan dibebaskan dari pembuangan. Kemudian bagian yang ketiga itu dari pasal 56 sampai pasalnya yang terakhir 66 Opa Oma. Ini adalah nubuat bagi bangsa yang sudah keluar atau sudah pulang dari masa pembuangan, dan ada janji-janji baru yang disampaikan atau diberikan kepada bangsa ini bahwa Tuhan akan memenuhi
atau Tuhan akan meneguhkan setiap janji-janjinya bagi bangsa Israel. Opa Oma yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau melihat kembali kepada perjalanan bangsa Israel, mereka bukanlah bangsa yang begitu kecil sehingga mereka bisa ditawan dan hidup menjadi budak bangsa lain, karena bangsa Israel ketika dalam masa kejayaannya mereka begitu ditakuti oleh bangsa-bangsa lain karena Allah memimpin mereka dalam peperangan dan mereka menang terhadap berbagai macam peperangan. Opa Oma kembali kepada bacaan kita dalam kitab Yesaya 34 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-17. Kita melihat dalam bacaan kita hari ini ya Opa Oma, bagaimana penghukuman itu akan Allah nyatakan bagi bangsa-bangsa, dan termasuknya di dalam ada bangsa Edom yang adalah nenek moyang, yang adalah satu nenek moyang dengan bangsa Israel karena dia berasal dari keturunan Esau. Opa Oma, mereka pun akan merasakan penghukuman Tuhan karena bangsa-bangsa ini bersekongkol untuk melawan Tuhan dan memberontak terhadap Tuhan. Opa Oma yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya membacakan beberapa ayat yang ketika kita membayangkannya itu sangat mengerikan penghukuman Tuhan. Itu akan menjadi penghukuman yang begitu dahsyat yang akan terjadi pada akhir zaman nanti. Dikatakan bahwa orang-orangnya yang mati terbunuh akan dilemparkan, dan dari bangkai-bangkai mereka akan naik bau busuk. Gunung-gunung akan kebanjiran darah mereka. Segenap tentara langit akan hancur dan langit akan digulung seperti gulungan kitab. Segala tentara mereka akan gugur seperti daun yang gugur dari pohon anggur dan seperti gugurnya daun pohon ara. Banyak sekali jika kita membacakannya secara keseluruhan, Opa Oma, kita sudah bisa membayangkannya ya Opa Oma, bagaimana penghukuman itu akan terjadi, dan sangat dahsyat penghukuman itu. Allah tidak akan meninggalkan sedikit pun, tetapi akan menghancurkan mereka, akan melenyapkan mereka dari muka bumi ini. Hal ini mereka rasakan atau mereka dapatkan oleh karena bangsa-bangsa hidup tidak takut akan Tuhan dan jauh daripada Tuhan. Opa Oma yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita membacakan ini dan merenungkannya dengan tema melawan atau mendengar Tuhan, ini menjadi suatu koreksi yang hidup bagi kita semua, bagi saya dan juga bagi Opa Oma terkhususnya. Bagaimana kita melihat kembali kehidupan kita? Apakah kita hidup sama seperti mereka atau hidup sama seperti umat pilihan Tuhan pada waktu itu, yang lebih sering memberontak terhadap Allah ketimbang menyenangkan hati Allah? Apakah dalam perjalanan kehidupan kita lebih sering membangun persekutuan bersama dengan Tuhan, menyukakan hati Tuhan dengan membaca dan melakukan firman-firman-Nya, atau sebaliknya kita lebih sering melakukan kejahatan-kejahatan di dalam kehidupan kita yang mendukakan hati Tuhan? Opa Oma yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Allah panjang sabar dan penuh dengan kasih setia, tapi kita perlu ingat bahwa Allah itu adalah kudus dan suci. Dia tidak kompromi terhadap segala bentuk pemberontakan dan segala bentuk dosa apapun juga. Oleh karena itu harus menjadi suatu ketakutan di dalam diri kita bahwa ketika saya hidup jauh daripada Tuhan dan menyimpang daripada Tuhan, saya pun akan merasakan hal-hal yang sama. Mungkin penghukuman Tuhan kepada kita atas setiap dosa dan kesalahan kita tidak sama seperti yang dirasakan oleh bangsa-bangsa sesuai dengan bacaan kita pada hari ini. Tetapi kita akan merasakan begitu jauhnya kita dari Tuhan. Hubungan kita bersama dengan Tuhan akan jauh, dan kita hidup dalam kemerosotan rohani yang begitu lemah. Opa Oma yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mengoreksi diri kita dalam melalui bacaan kita pada hari ini. Biarlah kita hidup lebih sering mendengar Tuhan daripada melawan Tuhan. Perkara hidup kita tidak tahu, Opa Oma, kapan kita akan dipanggil Tuhan atau berapa lama kita akan hidup di muka bumi ini.
Bisa saja segala sesuatu terjadi dengan tiba-tiba dan kita tidak menyangka itu akan terjadi. Oleh karena itu, ketika kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati berkat Tuhan, menikmati alam semesta yang Tuhan berikan, marilah kita hidup dengan menyenangkan hati Tuhan dan mendengar semua perintah-perintah Tuhan di dalam firman-Nya. Ketika kita hidup lebih sering mendengar Tuhan, maka situasi apapun Opa Oma saya percaya, saya dan Opa Oma akan kuat untuk menghadapi itu. Apalagi saat ini ya Opa Oma, bangsa kita masih ada dalam situasi pandemi COVID-19. Sudahkah kita bertahan dan tidak menyalahkan Tuhan atas pandemi ini atau atas situasi bangsa ini Opa Oma? Saya percaya ketika kita bersekutu dan dekat dengan Tuhan, situasi ini tidak akan membuat kita memberontak terhadap Allah dan melawan Tuhan, tetapi akan membuat kita semakin dekat dengan membangun persekutuan yang erat dengan Tuhan. Akan membawa kita untuk berdoa, terus berdoa supaya bangsa ini dipulihkan dan kita bisa kembali bersekutu bersama dengan saudara seiman atau bisa kembali berjumpa bersama dengan anak cucu kita. Opa Oma yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mempergunakan sebaik-baiknya waktu yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Marilah kita hidup lebih sering menyenangkan hati Tuhan dan tidak mendukakan hati Tuhan, supaya kita tidak menjadi salah satu bagian dalam penghukuman Tuhan. Ketika penghukuman itu akan datang pada akhir zaman sekalipun, Tuhan mendapati kita menjadi manusia-manusia atau pribadi-pribadi yang luar biasa, yang sedang taat kepada Tuhan, dan Tuhan mendapati kita menjadi umat-umat yang setia di dalam Tuhan dalam hal melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Opa Oma yang dikasihi Tuhan, biarlah kita melalui tahun 2020 ini dengan mengoreksi hidup dan menata hidup kita untuk semakin jauh lebih baik di hadapan Tuhan. Dan ketika kita menyambut tahun yang baru, kita bersuka cita karena hidup kita di tahun sebelumnya memang betul-betul hidup yang memuliakan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, biarlah firman Tuhan ini menjadi terang di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Opa Oma, mari kita menaikkan syafaat kita kepada Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah yang hidup, yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan dan kami berterima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih Bapa karena hari ini Tuhan telah menolong kami sehingga kami bisa merenungkan firman-Mu. Berkati firman yang telah kami renungkan bersama-sama ya Bapa, supaya kami hidup di dalam firman-Mu dan kami bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang baik, yang lebih sering mendengar Tuhan daripada melawan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berkati Opa Oma yang sedang mengikuti ibadah di rumah masing-masing Bapa. Dalam pergumulan kehidupan mereka, kami percaya Tuhan ada beserta dengan mereka dan menguatkan mereka untuk tetap setia dan tetap kuat menghadapi setiap pergumulan hidup. Kami berdoa untuk Opa Oma, semua jemaat Persekutuan Lansia Gereja Pok Citra Grand Tuhan, dalam pergumulan hidup mereka Tuhan beserta dengan mereka. Jika ada di antara Opa Oma yang sedang ada dalam kelemahan tubuh, biarlah Tuhan memulihkan mereka dan memberikan kembali mereka kesehatan yang ekstra. Bapa yang baik, berkati mereka dan juga berkati obat-obatan yang mereka konsumsi Bapa, makanan yang mereka makan, supaya melalui itu mendatangkan pemulihan bagi mereka. Terima kasih Bapa yang baik, berkati semua anak cucu dari Opa Oma, juga Tuhan pelihara mereka senantiasa dan memberkati mereka senantiasa. Terima kasih Bapa yang baik, kami berdoa untuk Gereja Pok Citra Grand, untuk semua pelayan yang ada di dalamnya, Tuhan memberkati mereka. Biarlah melalui pelayan-pelayan Tuhan yang ada di Gereja Pok Citra Grand, Opa Oma pun dapat merasakan sukacita dan merasakan iman mereka semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Berkati Gembala Jemaat Ibu Pendeta Yosefin Yunita Dewi dalam pelayanannya, Tuhan pakai dia secara luar biasa supaya melalui pelayanannya banyak jiwa yang mendengarkan akan Injil dan juga banyak jiwa yang semakin hari bertumbuh di dalam Tuhan.
Terima kasih Bapa, juga kami berdoa untuk koordinator lansia Bapak Penatua Parulian Sitio yang senantiasa mendampingi. Tuhan memberkatinya di dalam kehidupannya hari lepas hari, dalam pekerjaannya, dalam pelayanannya. Tuhan memberkati senantiasa keluarganya juga, Tuhan pelihara selalu. Juga Ibu Elvi yang senantiasa membantu, kiranya Tuhan menolongnya dan memberkatinya, memberikan kesehatan dan memelihara senantiasa kehidupannya dan juga keluarganya. Kak Agnes juga Tuhan senantiasa memberkati dia dalam masa mudanya, dalam perkuliahannya. Tuhan menolongnya supaya dia menjadi anak muda yang baik, yang senantiasa memuliakan Tuhan di dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa yang baik, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang masih ada dalam situasi pandemi COVID-19. Kami percaya bahwa Tuhan akan memulihkan bangsa kami dan membawa kami kembali bisa berkumpul dan bertemu dengan saudara seiman kami beserta dengan keluarga kami satu dengan yang lain. Terima kasih Bapa, kami berdoa kiranya Engkau memberkati para dokter yang sedang berjuang untuk menangani pasien-pasien COVID-19, anugerahkan kesehatan dan kekuatan yang ekstra bagi mereka Bapa, dan juga saudara-saudara kami yang terkena penyakit ini, Tuhan tolong pulihkan mereka. Terima kasih Bapa yang baik, kami menaikkan syafaat kami ini di hadapan Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan mendengarkan doa kami dan Tuhan akan menjawab sesuai dengan waktu yang Tuhan kehendaki. Terpujilah Engkau Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami menutup doa kami ini dengan doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Orang tua kami yang terkasih, kita akan mendengarkan kesaksian pujian yang dibawakan oleh Ibu Elvi, Pendeta Tini, dan Mbak Agnes. Kiranya menjadi berkat. Bersamanya hatiku
bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Para orang tua kami yang terkasih, kita akan mengumpulkan persembahan kita. Seperti biasa, kita mengharapkan agar para orang tua kami boleh menyampaikan persembahan lewat rekening gereja atau rekening operasional gereja yang sudah ada di warta jemaat, atau para orang tua kami boleh mengumpulkannya untuk nanti boleh mengantarkan atau menitipkan kepada para majelis. Dan sebagai nats persembahan untuk kita pada hari ini, dari Imamat 9 ayatnya yang kelima, firman Tuhan berkata, apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya sedemikian hingga Tuhan berkenan akan kamu. Diiringi lagu persembahan, bagi Yesus kuserahkan. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku, waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, yang waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, waktuku miliknya. Tanganku berjabat lidah, jariku mengikutnya. Mataku memandang Yesus, yang mempunyai Dialah. Bagi Yesus semuanya, bagi Yesus semuanya, yang mempunyai Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang mempunyai Dialah. Mari kita satukan hati untuk persembahan yang sudah kita kumpulkan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas tuntunan-Mu, atas penyertaan Roh Kudus yang membimbing kami, menuntun kami hingga kami boleh memberikan persembahan yang sudah kami kumpulkan. Tuhan, terimalah persembahan kami agar boleh dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu dan untuk kegiatan-kegiatan di gereja kami. Ajar kami Tuhan untuk lebih lagi dalam waktu-waktu yang akan datang untuk mempersembahkan yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Apa yang masih ada pada kami, Tuhan berkatilah agar kami juga boleh pakai seturut dengan kehendak-Mu. Ini doa kami, terimalah persembahan kami yang kami serahkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami.
Puji nama Tuhan, para orang tua kami yang terkasih, kita sudah masuk di ujung ibadah ini. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Vini Adriana yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, juga kepada tim yang melayani pada kesempatan ini. Ada bersama-sama dengan kita Bapak Todo dan Ibu Elvi, juga bersama kita Penetua Willy, Ibu Sarani dan Mbak Agnes, juga saya sendiri mengucapkan terima kasih kepada kita semua. Juga kami tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada tim IT yang turut membantu kita selama ini. Kita akan menaikkan pujian yang terakhir. Mari kita nyanyikan nyanyian penutup, Tak Kutahukan Hari Esok. Opa Oma, sekarang marilah arahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai Opa Oma sekalian, menyertai kita semua dari sekarang terus sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih.